Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, hadirin jamaah salat subuh ingkang sami dimulyakaken Allah. Monggo kita lanjutaken ngaji kitab fikih kita. Saderengipun kita maos Fatihah ingkang kita hadiahaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor kalih kangge musannif kitab ini. Yang ketiga untuk hajat kita semuanya, mugi-mugi Allah maringi kita sedaya kegampilan urusane dunya lan akhirate. Keluargane disukani keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Mugi-mugi rezekine digampilaken kalian Gusti Allah, imane ditetepaken kalian Gusti Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pak Edi pundi Pak Edi? Oh sakit nggih. Monggo kita maos Fatihah kita hadiahaken dhateng Pak Edi. Mugi-mugi enggal saras saged jamaah malih kumpul kalian kita sedaya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-auratu utawi iki iku aurat, nerangaken aurat. Auratur rajuli utawi aurate wong lanang iku ma barang bainas surrati kang antarane udel warukbati lan dengkul. Auratnya orang laki-laki itu adalah mulai dari pusar sampai dengkul. Sehingga kalau sholat, orang laki-laki kalau sholat pakai napa kathok agama saged nggih. Kathok agama ngertos kathok agama jenengan. Ah, kathok klowor niku lho sing amba jenenge. Kula biyen ngarani kathok agama. Nate kula semerap ngoten niku, pinggir kali riyen zaman kula SMA niku. Enten tiyang kok jungkat-jungkit tapi kok ya kathokan tok ngene. Ternyata nggih mboten napa-napa, cuma ya jadi lucu ya. Tapi ya sah-sah saja. Asal auratnya ditutup. Nih, tapi ya rada kasopan mosok ngarep menghadap ke Gusti Allah kok ngono ya. Tapi sah. Wa auratul mar'atil hurriyati utawi auratnya utawi aurate wong wadon kang merdeka, bukan budak, perempuan yang bukan budak. Iku jami ubadaniha sekabehane awake hurriyah, sekabehane badane hurrah ya. Illal wajha wal kaffaini kejaba rai lan epek-epek. Jadi auratnya perempuan saat sholat itu adalah seluruh badan kecuali wajah dan epek-epek. Ini di waktu sholat, Tapi di luar sholat, indal ajnabi, ketika ketemu semua orang itu seluruh badan. Sehingga anjenengan sampun kaget kalau memang kita ini betul-betul syafi'iyah mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Itu kalau perempuan Imam Syafi'i itu wajahnya
Di apa? Dicadari, itu Imam Syafi'i. Syafi'iyah itu begitu. Kita tidak pakai cadar itu kan karena pakai yang lain ya. Gitu. Jadi ketika sholat saja dibuka. Ya. Munggui Imam Syafi'i saja ketika di luar sholat itu sampai pakai cadar. Ketika sholat itu harus dibuka. Berarti saking pentingnya wajah ketika kita sholat. Sehingga orang-orang ketika haji itu kan harus pakai ini semua, apa namanya? Masker semua, karena memang debu dan lain sebagainya itu sangat berbahaya di sana. Ada orang yang mengatakan tidak boleh pakai gini. Kenapa? Wajah harus terbuka. Ketika tawaf itu juga begitu, perempuan harus dibuka, tidak pakai cadar. Nah, terus pundi ketika waktu sholat kita pakai apa nih? Apa gitu nih? Masker kan itu, pakai masker. Iya. Kalau memang kondisinya memang darurat, ya pas. Ya enggak apa-apa namanya orang darurat ya. Tapi kalau memang sudah tidak darurat, maka ya sebaiknya tidak pakai masker. Kalau memang tidak darurat. Tapi ini menurut kula cukup damel napa niki? Lemek niki. Sajadah mawon. Kan pada waktu sholat niku kan gak sampai omong-omongan, jadi gak sampai muncrat, aman. Mesti nih. Setelah sholat, assalamualaikum baru pakai masker itu, gak apa-apa. Ini pas sholat gitu, ini menurut saya lebih baik pakai sajadah saja. Kenapa? Kan takutnya nek gak dikai sajadah iki mau cabete napa sujudi sapa ngono dihirup wedi. Kalau takut gitu ya pakai sajadah saja. Tapi kalau memang masih menganggap ini masih perlu pakai masker, ya berarti pakai hukum darurat. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, saya ambil dari kitab yang lain, di kitab Safinatun Najah tentang aurat. Ya. Al-auratu arba'atun, aurat itu dibagi menjadi 4. Auratur rajuli mutlaqan wal amati fis shalah. Auratnya laki-laki secara mutlak pada waktu sholat maupun tidak di waktu sholat. Dan juga perempuan yang budak, perempuan budak pada waktu sholat. Auratnya itu ma bainas surrati war rukbah. Perempuan yang belum merdeka atau perempuan apa mau? Budak. Budak itu auratnya budak perempuan itu sama dengan auratnya laki-laki saat sholat tapi. Saat sholat. Saat sholat. Auratur rajuli mutlaqan wal amati fis shalah. Ya, dieling-eling pas sholat tapi ya. Loh, kenapa Pak kok budak perempuan itu auratnya sekian pada waktu sholat itu? Ya karena memang budak itu tidak punya kemerdekaan, bisa sholat itu sudah luar biasa. Ya. Sehingga batasan-batasan yang seharusnya dia terkena itu akhirnya menjadi rukhsah, ini namanya rukhsah. Ya. Wa auratul hurrati fis shalah, wa auratul hurrati fis shalah, adapun auratnya perempuan yang merdeka fis shalah pada waktu sholat, jami'u badaniha, seluruh badan, masih wal wajhi wal kaffaini, kecuali wajah dan epek-epek. Kalau wingi kula napa niki semerap ngajine Yai Mustamar. Sinten Yai Mustamar niki? Ketua PWNU Jawa Timur, ya, PWNU Jawa Timur. Diingatkan kepada seluruh ibu-ibu, utamanya ibu-ibu, bahwa kalau mukenah langsungan itu ada napa nih? Tempate napa niki? Janggon. Tapi nek mau kena ketokan iku gak ono jane. Duka kula mboten semerap, mboten ningali nggih. Mboten ningali istri kula nggih. Jadi
sampai terbuka ininya janggutnya. Kata Yai Mustamar, ini termasuk aurat sehingga harus ditutup. Harus ditutup. Sehingga lebih pas itu pakai mukena yang panjang. Itu Yai Mustamar ngendikane ngoten. Nah, pun monggo ya kita lihat sendiri mukena kita diamankan sampai di sini. Karena wajah itu ya ini, ya, di luar ini. Yang bawah ini tidak termasuk wajah. Wal kaffaini dan epek-epek loro. Wa auratul hurrati wal amati indal ajnabi. Wa auratul hurrati wal amati indal ajnabi. Adapun auratnya perempuan yang merdeka dan amat dan budak. Indal ajnabi ketika bertemu dengan orang lain jami'ul badani. Seluruh tubuhnya. Tidak terkecuali wajah dan epek-epek. Jadi seluruhnya harus ditutup. Wa inda maharimiha, dan ketika bertemu dengan mahramnya, ketika bertemu dengan orang yang haram untuk dinikahi, anake ketemu sama saudara yang tidak dibolehkan menikah dengan dirinya. Wa inda maharimiha wan nisa'i ma baina surra war rukbah. Insyaallah. Wa auratul hurrati wal amati indal ajnabi jami'ul badani wa inda maharimiha wan nisa'i. Nah, kalau perempuan bertemu dengan sesama perempuannya atau bersama dengan orang lain yang tidak boleh dinikahi, itu auratnya bainas surra war rukbah, antara pusar dan sampai dengkul. Nah, ini auratnya perempuan. Ya. Ini di kitab Safinatun Najah bisa dilihat demikian. Itu tentang aurat. Berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Auqatus sholati. Utawi iki kun piro-piro waktune salat. Waktu subuhi utawi waktune salat subuh iku min tulu'il fajris shadiqi kawitane saking metune fajar kang temen, fajar shadiq ila tulu'is syamsi tumeka marang metune srengenge. Waktu salat subuh itu dimulai sejak keluarnya fajar shadiq. Fajar itu dibagi menjadi dua, ada fajar shadiq dan ada fajar kadzib. Fajar shadiq itu fajar temenan. Fajar niku napa niki? Napa fajar niku? Nggih, warna putih ya. Awan warna putih itu yang akan menuju kepada siang, ya, ada menuju siang. Jadi mulai terang gitu, mulai terang. Ya. Nah, fajar itu dibagi menjadi dua, ada fajar kadzib. Katanya yang biasa napa niki melekan dalu iku jam-jam loro niku kadang napa niki ketok koyo padang koyo subuh. Nah, itu namanya fajar, tapi fajar kadzib, terang itu. Tapi setelah itu gelap lagi. Nah, nanti yang kedua ada fajar lagi, putih gitu, terus sampai kepada keluarnya matahari. Sampai keluarnya matahari. Matahari keluar untup-untup titik, itu berarti sudah habis waktunya subuh. Bukan beda dengan maghrib. Kalau maghrib itu kalau belum tenggelam, itu belum masuk waktunya maghrib. Ya. Kalau sudah tenggelam, bles, itu maghrib. Tapi kalau subuh tidak menunggu matahari itu keluar penuh. Tapi kalau sudah keluar sedikit saja, itu sudah mengakhiri sholat subuh. Mengakhiri sholat subuh. Waktu zuhri utawi waktune sholat zuhur, itu min zawali syamsi kawitane saking lengseri srengenge.
ila ayyasira tumeka yen to dadi apa dhillu kulli syai'in ayang-ayange saben-saben suwiji-wiji iku lahu ngupamani sesuatu ghaira dhillil istiwa'i sakliyane ayang-ayange waktu istiwa. Nah, nek zuhur niku ada waktu istiwa. Ada waktu istiwa. Istiwa itu pada waktu tepat matahari di atas kepala kita. Nah, itu yang tidak boleh kita melaksanakan sholat sunnah tanpa sebab, itu tidak boleh. Ya. Tepat di kepala kita, buktinya apa kalau tepat di kepala kita itu tidak ada bayang-bayang dari tubuh kita saat kita berdiri. Ayang-ayangi itu nih, mboten enten di timur maupun di barat. Kalau di sebelah selatan atau utara itu bisa jadi. Karena matahari itu bisa munculnya mau condong ke selatan menuju ke agak ke selatan gini, ada yang agak ke utara. Sehingga kalau memang munculnya matahari itu agak ke utara, itu berarti masih walaupun di tengah-tengah masih ada bayang-bayang di sebelah selatan. Tapi kalau sebelah timur dan barat ini menunjukkan waktu, ya. Kalau tidak ada bayang-bayang di antara timur atau barat, berarti itu namanya istiwa. Matahari tepat berada di atas kepala kita. Kalau ada bayang-bayangnya itu berada di sebelah barat, maka waktu sholat napa Mas Yan? Tasik napa? Masih duha. Nah, kenapa? Karena belum sampai duhur. Tapi kalau bayang-bayang dari benda yang kita tegakkan tadi itu ada di sebelah timur, berarti posisi matahari sudah berada di sebelah barat. Kalau sudah sebelah barat berarti waktu sholat zuhur. Nah, niki biyen enten bencet kula seiling. Tahun pinten teng ngajeng mriku biyen enten ya. Sakniki pun mboten enten. Bapak Ibu menawi kita wangsul teng dusun niku salat niku ngikuti waktu salat ngikuti jamaah kan. Ngikuti jamaah ya. Padahal ya gak jamaah padahal. Ngenteni wong sing nang sawah ya. Ngenteni sing wong nang sawah. Nah, ini zuhur niku nek tenggon kula Jombang niku jam 12:30 ya. 12:30. Nggih panjenengan, wah berarti durung zuhur iki. Nah, kalau asar itu biasanya jam 4 sampai 4:30. 4:30 itu mulai asar. Ya. Ngenteni wong sing nang sawah, padahal sing dinteni iki ya gak nang masjid ya. Karena masjid. Jadi kita juga masih bisa sholat sendiri dengan ketentuan itu tadi. Ya, dengan ketentuan itu tadi. Nek ke susu-susu, kira-kira iki dinteni bis, kira-kira dinteni bis, durung ono adzan blas, tapi panjenengan bisa menentukan waktu, pun kayu sing lurus tapi ditekno lurus. Ya. Nek memang wis ono bayangane sebelah timure barang iku mau benda sing kita berdirikan sudah waktu zuhur. Ngono ae gampang. Nek durung ono bayangane di sebelah timur berarti sik durung zuhur. Nek pingin panjenengan salat duha iki wis zuhur apa durung ya ngadekno barang. Nek sik ono bayangane sebelah barat berarti masih waktu duha. Ngoten mawon gampang. Nek bene jami mati kabeh. Ngene kamare anake mati, ngene bale mati, ruang tamu ruang keluarga mati. Jam kok mati barengan yo. Itu bisa pakai itu. Masjid listriknya mati, jadi adzan gak krungu adzan blas. Itu boleh menggunakan itu tadi. Waktul asri, waktul asr, waktu sholat asar. Min khuruji waktu zuhri ila ghurubi syams. Akhirnya waktu zuhur itu ketika benda yang kita berdirikan tadi itu ada bayangannya. Bayangan tadi itu kita tandai, bayangan tadi itu terus diturok nih barangnya. Nek memang bayangan itu sama panjang dengan
barang yang kita berdirikan, berarti itu waktu zuhur selesai. Nek moes lebih sedikit dari panjangnya barang yang kita berdirikan, itu sudah masuk waktu asar. Waktul asr min khuruji waktu zuhri ila ghurubis syamsi, sampai tenggelamnya matahari, surupe srengenge. Surupe srengenge itu maksudnya matahari tenggelam bles. Matahari tenggelam bles entek, yes. Hadirin jamaah rahimakumullah, Pak, dos pundi? Umpamane kula salat wis mau mepet panjenengan, mepet pet. Allahu akbar. Si oleh sak rakaat, Pak, salat asar. Dadakno matarine wis ambles, ya, wis entek. Ya. Apakah sudah termasuk salat asar? Sudah masuk waktu salat asar. Sudah sudah terhitung masuk waktu salat asar. Tapi ya wis nemen niku ya. Itu namanya orang yang wis telat itu ya. Sama dengan subuh ya. Subuh tangine wis wakhir ngono ya. Si oleh sak rakaat matahari muncul. Muncul didik ae. Ya terhitung. Itu batas-batasannya waktu sholat ya. Ila maghrib waktul maghribi sekarang. Waktul maghrib. Utawi waktu sholat maghrib min ghurubis syamsi, dari tenggelamnya matahari surupe srengenge ila maghibis syafaqi, tumeka marang ilangi mega abang. Waktu maghrib itu saat matahari tenggelam bles sampai mega merah itu hilang. Ini qaul qodimnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu ada qaul qadim, ada qaul jadid. Qaul qadim itu maksudnya pendapat yang pertama, ya. Pendapat yang paling baru itu beda lagi. Pendapat yang paling baru itu lebih cepat lagi dibanding pendapat yang paling akhir. Jadi kalau pendapat yang pertama itu sampai mega merah itu habis. Peteng-teng gak ono abang blas. Ya. Tapi kalau pendapat Imam Syafi'i yang terakhir itu adalah waktu sholat maghrib itu adalah secukupnya untuk wudu, menutup aurat, adzan, terus sholat 5 rakaat. Kira-kira pirang menit ya? Wudu pirang menit wudu nih. Pirang menit wudu panjenengan? 3 menit katakan. Terus gawe sarung, gawe kelambi kira-kira pirang menit? Ya 2 menit lah ya. 2 menit benike 10 soalnya, suwe. 5 menit. Terus mari ngono adzan pirang menit? Mau 5 menit sing adzan Jumatan ning sing dawa 5 menit berarti 10 menit. 10 menit salat 5 rakaat pinten menit? Pinten? Ya 5 menit salat Pak Kiai soalnya 5 menit ya sopoe. Dadi mek 15 menit ya. Waktu salat maghrib itu waktunya hanya 5 menit. Itu qaul jadidnya Imam Syafi'i. Tapi ashabnya, para sahabat-sahabatnya atau yang mengikuti Imam Syafi'i itu lebih rojih, lebih memilih pendapat yang pertama, yaitu hingga mega merahnya yang hilang. Nah, ini kenapa saya terangkan demikian, agar kita ini hati-hati. Sholat maghrib itu waktunya cendek, sebisa-bisanya. Secepat-cepatnya kita lakukan sholat maghrib. Tapi kalau memang selambat-lambatnya, itu mau. Batasan akhirnya adalah mega merah hilang. Kalau mega merah sudah hilang, maka maghribnya sudah habis. Waktul isya'i. Waktul isya'i utawi waktune salat isya. Iku min maghibis syafaqi, kawitane saking ilangi mega merah. Min maghibis syafaqil ahmari, saking ilangi mega kang abang, ila tulu'il fajri, tumeka maring
fajar sodik muncul mulai sampai subuh. Itu batasan waktu-waktu sholat. Isya niku ilange mega merah, ya wis peteng det iki nek kita ini sudah kok ya. Terus kemudian sampai waktu fajar sodik muncul, itu sholat isya. Nek terakhir Pak, mengakhirkan sholat isya, ya itu waktu ikhtiar ya, waktu pilihan boleh saja panjenengan misalkan mengakhirkan. Nabi itu juga sering mengakhirkan sholat isya, tetapi jamaahnya itu diakhirkan memang. Jamaahnya diakhirkan untuk apa? Ya sambil sholat malamnya. Tapi kalau kita di akhir no temen, ya bablas. Ya. Sholat isya niku angel-angel gampang. Ini menurutku loh. Sholat isya kecuali yang memang sudah biasa sholat isya. Orang-orang yang masih latihan sholat, ya, orang-orang yang masih awal-awal sholat, tidak terbiasa sholat, itu diharapkan untuk sholat isya itu tepat waktu. Kenapa? Karena kalau tidak tepat waktu, itu pasti isya hilang. Misalkan, ono pilihan nekani adzane Pak Subi, apa ndelok nopo? Sinetron katakan ini. Wes, adik panjenengan gak melok adane Pak Subi hilang. Nek memang kita tidak terbiasa sholat subuh, sholat isya. Tapi kalau memang sudah membiasakan diri kita ini sholat malam, ya sholat malam, pasti saya katakan pasti itu pasti bangun. Ya. Tapi kalau kita tidak biasanya itu pasti hilang. Itu saya lihat dari anak-anak didik saya. Jadi kalau pingin gampang sholat isya itu tepat waktu. Ini enggak pasti hilang. Itu sholat isya. Sampun, niku waktu-waktu sholat dan aurat ya. Mungkin enten pertanyaan, monggo. Nggih. Nggih. Nggih, ibu-ibu menawi mukena putusan ya. Kadang-kadang kan pakai napa niki? Lengan pendek pisan. Allah, ISIS jarene. ISIS Pak enak Pak. Nek dawa iku ongkep Pak. Dadi nek pas apa iki takbir iku tak dhuwur-dhuwurno ben ISIS. Lah buka aurat panjenengan ya di dalamnya saja. Di dalamnya. Ya, malah nih lebih aman itu memang yang terusan. Ya, terusan. Tapi nih kalau memang ya iku mau ribet Pak nih terusan Pak. Ya, keserimpet-serimpet ya monggo. Tapi hati-hati. Jangan sampai dibuka lah ya ketok aurat di panjenengan. Ya, hati-hati. Nggih, monggo enten malih. Thank you.